segenap hati kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari saudara katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh menakjubkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Angkat suaramu, angkat tanganmu saudara, katakan besar, nama-Mu mulia. Ya, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib yang mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Lebih lagi, musik memuji Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Jesus, kami berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus, Jesus. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Wow, Kau sungguh luar biasa. Siapa kita yang percaya Tuhan kita sungguh luar biasa, katakan amin. Amin. Oh, luar biasa, haleluya. Di hari yang sungguh spesial ini,
tepat di bulan Maret, di awal Maret ini ada satu hal yang spesial. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sebab bulan Maret ini adalah harinya ulang tahun Gereja Oikos Bogor yang ke-16. Kita berikan sorak-sorai. Wow, haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya kasih karunia dan penyertaan Tuhan sungguh berlimpah bagi gereja kita. Amin. Biarlah Gereja Oikos Bogor terus membawa dampak bagi banyak orang dan menghasilkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan lebih lagi. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita memasuki di minggu pertama di bulan Maret ini dengan tema kekuatan bersaksi. Kita percaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kita bersaksi bagi jiwa-jiwa. Dan terus kita menjadi penjala-penjala manusia yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Siap saudara? Siap. Saya belum kedengaran suaranya. Siap saudara? Siap. Lebih lagi katakan siap. Siap. Amin. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Dialah pengharapan kita. Hanya kepadanya kita bersandar. Wah. Yeay. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamat. Semuanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, Hanya kau milikku di surga. hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Namun yang pasti kau tetap. Siap saudara, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. lebih dahsyat lagi, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel at His cross of praise? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Carries us the kindness, wonderful, you're wonderful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I
angkat tanganmu saudara. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, yours. We worship you. We worship you. Mari angkat suaramu saudara. Angkat pujianmu bagi nama Tuhan. Rendahkan hati setiap kita. Kami nggak bisa hidup tanpa Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Bapa. Merendahkan hati setiap kami. Kami sembah Kau. Kami puji Kau Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Sembah Dia, Dia yang layak. Dia nama di atas segala nama. Dia raja di atas segala raja. Yesus namanya, Yesus namanya. Oh, Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara kami angkat hati kami Yesus. Oh, di hadapan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku nyatakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan. Ku angkat hatiku. Kami rendahkan hati siap kami Yesus, untuk datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bagi saudara, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Yes, Jesus. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, saat kami menyembah-Mu Yesus. Yes, Jesus. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Engkau berikan setiap kami kekuatan, berikan setiap kami pengharapan yang baru dalam Kau Tuhan. Yes Lord. Memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sama-sama angkat hatimu, angkat suaramu. Angkat hatiku, Kami pandang Tuhan-Mu. satu sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. lebih lagi saudara, angkat suara dan hatimu katakan. Hatiku, Kami memandang satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. satu sembah, Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. berikan sorak-sorai bagi Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab hanya dalam-Mu saja Tuhan kami merasakan ketenangan. Hanya dalam-Mu saja Tuhan Yesus kami mendapatkan kekuatan yang baru Bapa. Biarkan berikan setiap kami kekuatan, kemampuan untuk bersaksi bagi sekeliling kami Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita yakin dan percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang boleh diberkati pada hari ini. Wow, haleluya, puji Tuhan. Kita percaya berkat Tuhan sungguh berlimpah bagi setiap kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita kamu sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Dan saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi kita. Nah, di hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang spesial, di mana hari ini adalah hari ulang tahun dari Gereja Ekos Bogor yang ke-16. Wow, puji Tuhan. Ya, satu pencapaian yang tidak sedikit Bapak Ibu. Tapi saya percaya ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan saya percaya ini juga biarlah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Ekos Bogor yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita mengembalakan domba-dombanya menjadi domba-domba yang berkenan kepada Tuhan. Ini semua adalah berkat dukungan dari Bapak Ibu saudaraku sekalian semuanya yang luar biasa untuk Gereja Ekos Bogor bisa sampai hari ini, dan kita bisa sama-sama merayakan ulang tahun Gereja Ekos Bogor yang ke-16. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk seluruh jemaat dari Gereja Ekos Bogor dan juga para pemimpin, pelayan-pelayan, pekerja yang luar biasa. Ya, kita sudah 2 tahun ada di masa pandemi ini, dan Gereja Ekos Bogor tetap eksis, menghampiri dan ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Meskipun tidak bisa secara onsite, tetapi kita bisa beribadah secara online seperti ini. Dan setiap minggu kami dari Gereja Ekos Bogor selalu menemani Bapak Ibu Saudara sekalian semua untuk beribadah setiap minggunya bersama kami secara online seperti ini. Dan saya percaya biar ini jadi berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ini masa yang belum selesai dengan masa pandemi. Oleh karena itu, kita merayakan ulang tahun hari ini juga tidak terlalu meriah atau wah gimana Bapak Ibu. Tapi saya percaya ini semua tidak mengurangi hati kita untuk bersyukur, karena Tuhan begitu baik memberikan kepada kita gereja ini, Gereja Ekos Bogor, bagi kita semua menjadi tempat, jadi wadah untuk kita bisa melayani domba-dombanya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal bulan Maret tahun 2022 ini, saya akan menyampaikan satu tema khotbah yang luar biasa di hari ulang tahun Gereja Ekos Bogor, yaitu tema khotbahnya adalah kekuatan bersaksi. Nah, ayat tema yang saya akan bagikan adalah, saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ke 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersaksi atau kata lainnya adalah marturia adalah salah satu tugas gereja, yaitu kita orang-orang yang percaya. Menjadi satu tugas memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Menjadi saksi merupakan persoalan yang boleh saya bilang pelik. Ya, lebih dari menjadi saksi dalam pengadilan. Karena bersaksi bukan sekedar kita menyampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga ada gaya hidup yang kita harus tunjukkan. Nah, dalam bersaksi kita tidak perlu takut untuk ditolak atau tidak dipercayai oleh orang lain. Karena tugas kita bersaksi itu hanya benar-benar menyampaikan tentang apa yang benar yang telah kita dengar dan terima dari Tuhan Yesus.
Roh Kudus telah memberi kita kuasa untuk kita bisa bersaksi. Namun ketika kita melaksanakannya, kita menyadari akan ketidakmampuan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, kita mesti sadar kalau dengan kekuatan sendiri kita gak mungkin bisa memenuhi panggilan ilahi. Kita perlu yang namanya Roh Kudus menyertai kita. Nah, realitas ini membuat Paulus dari balik tahanan mengingatkan Timotius agar tidak takut untuk menjadi seorang pemberita Injil, ya, atau kita sebut bersaksi. Meskipun kita tahu bahwa Timotius diperhadapkan pada hambatan-hambatannya, yaitu yang pertama dari faktor internal. Dia masih muda dan belum berpengalaman. Ada di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Dia juga seorang pemalu, introvert, ya, dan kurang percaya diri. Ada di 1 Korintus 16 ayat 10. Dan juga sakit-sakitan, khususnya gangguan perut, ya, gangguan pencernaan. 1 Timotius 5 ayat 23. Nah, itu faktor internalnya. Nah, faktor eksternal dari Timotius apa? Kemungkinan adanya penganiayaan yang berat dari luar gereja, yaitu khususnya dari Kaisar Nero yang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma. Dan satu lagi dari faktor eksternal, yaitu adanya guru-guru palsu di dalam gereja. Nah, sebesar dan seberat apapun kelemahan diri dan hambatan kita tidak dapat membatalkan tugas panggilan kita, yaitu gerejanya, untuk bersaksi. Amin, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita agar kita menjadi gerejanya yang efektif untuk bersaksi. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius ini, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. Ya, dikatakan di situ, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Banyak dari kita memahami bahwa bersaksi adalah berkhotbah tentang Yesus, mengutip ayat-ayat Alkitab, menceritakan pengalaman-pengalaman yang ajaib, dan pengalaman-pengalaman yang penuh dengan mujizat pertolongan Tuhan. Nah, akibatnya kita jadi takut untuk bersaksi. Kita malah memilih untuk bungkam. Bahkan kita berkata apa? Saya gak pandai bicara. Saya gak tahu banyak mengenai Alkitab. Ya kan? Dan mungkin juga kita merasa tidak punya sesuatu yang ajaib untuk dibagikan atau diceritakan. Beberapa orang lagi mengaku menjaga hubungan baik antara pemeluk agama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat bersaksi dan memberitakan berita sukacita Injil keselamatan ini karena kita ini diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Jika kita membiarkan Allah membimbing kita, maka kita mampu untuk bersaksi, dan percayalah bahwa segalanya akan berubah. Rasa takut dan malu akan bisa diatasi, Bapak Ibu. Meskipun kita mungkin masih merasakan sedikit ada rasa takut, tapi kita bisa karena Roh Allah beserta dengan kita. Roh Kudus dalam diri kita yang akan terus memimpin kita. Amin. Haleluya. Karena menurut Paulus yang ditulis di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 tadi yang kita baca, Roh Kudus itu memberi kita 3 hal, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, itu yang pertama, yang kedua kasih, dan yang ketiga ketertiban. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ada 3 hal yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita bersaksi. Ya, ini kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus.
Roh Kudus memberi kita yang pertama apa? Yaitu jelas kekuatan. Ya, dia tadi katakan kekuatan. Kekuatan itu adalah energi, kehidupan dan gerakan. Kekuatan dalam diri yang mengatasi rasa takut atau rasa malu. Kata Yunani yang dipakai adalah dunamos, ya, dinamis, dinamika. Nah, kata dinamika dalam kamus Van Del memiliki arti yang bagus, yaitu daya dorong, ya. Dan saya pikir itulah yang dipikirkan Paulus juga. Kekuatan seseorang yang didorong, diarahkan, diperkuat oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari apa yang ada dalam diri kita sendiri. Itu adalah kekuatan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi seseorang bisa kuat itu karena Roh Kudus, ya. Bukan kekuatan yang datang dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang sungguh-sungguh dari Roh Kudus yang menggerakkan kita, menginspirasi kita, dan mengilhami kita. Amin. Kekuatan inilah yang mendorong kita untuk bisa bersaksi dengan luar biasa. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang Roh Kudus berikan buat kita? Yaitu kasih. Roh Kudus memberikan kita kasih. Kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tanpa kasih, hal bersaksi tidak akan berhasil. Saudara bisa saja bersaksi dengan menggebu-gebu, wow. Tetapi jika saudara adalah orang yang tidak mengenal atau memiliki kasih, itu sama sekali tidak ada gunanya. Kasih itu diperlukan jika saudara bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah kasih. Amin. Pada intinya, kasih itu tidak melihat orang, ya, sebagai apa? Objek pertobatan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi melihat orang itu sebagai apa? Sebagai orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Karena itu kita bisa bersaksi kepada siapapun. Justru ketika kita belajar melihat orang lain dengan cara seperti ini, maka kita juga akan rindu dan ingin agar orang itu juga mengalami dan mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, kasih itu sangat luas Bapak Ibu. Ini akan menunjukkan bagaimana saudara dan kita semua ini bergaul dengan banyak orang. Dengan perhatian dan minat terhadap orang lain yang tidak dilakukan dengan berpura-pura. Dan juga tidak hanya berbicara saja, tetapi juga harus lebih banyak mendengarkan juga Bapak Ibu. Nah, ini penting, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Roh Kudus memberikan apa kepada kita? Yaitu ketertiban, ya. Kata terakhir yang dipakai Paulus adalah kata ketertiban. Menurut saya ini kata yang bagus. Sesuatu di dalamnya itu mengandung arti kebijaksanaan dan penguasaan diri. Agar kita tidak takut, maka kita membutuhkan hikmat dan disiplin dari Tuhan dalam diri kita. Ada terjemahan lain yang mengartikan itu adalah memiliki pikiran yang sehat dan sabar. Kalau diterjemahkan secara hurufiah, maka kata ketertiban dalam bahasa Yunani itu yaitu sophronismos. Artinya penguasaan diri dengan mendisiplinkan diri secara waspada melalui pikiran yang sehat. Jadi kata ketertiban itu adalah panggilan untuk memiliki pikiran yang sehat, sabar, dan punya pengendalian diri. Nah, itu Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini hanya dapat datang dari Tuhan dan firman-Nya. Apa yang dimaksud dengan Alkitab?
dengan hal seperti itu. Bahwa saudara merasakan kapan dan di mana saudara dapat dan harus berbicara. Terkadang kita harus tetap diam ketika orang lain marah dan memaki kita. Ya, terkadang juga kita harus menyampaikan sesuatu. Penguasaan diri misalnya. Bahwa saudara tidak sepenuhnya terbawa oleh antusiasme. Ya. Jika saudara ada dalam suatu percakapan yang baik dengan seseorang, maka tidak selalu bijaksana untuk segera menyampaikan seluruh Injil kepada orang itu. Tapi sebaiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sampaikan hal yang utama lebih dulu, ya, dari pemberitaan Injil itu, yaitu terutama tentang Yesus yang telah mati buat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, dan Yesus yang telah bangkit untuk kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Jadi kita jangan cerita terlalu panjang tentang Injil Yesus. Ya, itu yang utama. Ceritakan lebih dulu. Jadi saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kesimpulan khotbah saya hari ini dari 3 hal tadi tentang kekuatan untuk bersaksi, ini adalah salah satu sikap yang berlawanan dengan sikap dasar seorang pengecut atau penakut. Di sini Allah memberikan kepada kita yaitu apa? Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya kekuatan, tapi Dia juga berikan apa? Kasih dan ketertiban. Dan ketiga elemen ini benar-benar saling membutuhkan Bapak Ibu. Kait-mengkait saling membutuhkan. Yaitu yang pertama, kesimpulannya saya mau sampaikan dari khotbah saya hari ini, yaitu tanpa kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka pelayanan kita tidak akan berdampak. Yang kedua, tanpa kasih seorang akan yang lain, kita hanya akan memerintah dan menghakimi seorang akan yang lain daripada kita melayani dengan sungguh-sungguh. Perhatikan Bapak Ibu. Yang ketiga, dan tanpa ketertiban atau akal sehat atau penguasaan diri, maka kita akan melebih-lebihkan diri kita sendiri dengan apa yang telah kita lakukan. Dan tanpa sadar, itu sudah melewati batas-batas yang ada. Ya, jadi harus kita bisa ngerem Bapak Ibu. Nah, namun dari semuanya itu, jika kita membiarkan sikap kita dituntun, dipimpin, dan ditentukan oleh Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat, maka di sana kita bisa menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, biarlah api Injil itu tetap menyala di hati kita semua. Berikan ruang untuk Roh Allah dalam hati dan pikiran kita semua. Karena kita telah menerima Roh Kudus dan kita telah menjadi saksi-saksinya yang Tuhan tentukan dan Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Tuhan untuk membantu kita semua agar tidak malu untuk bersaksi. Dan itu semua bisa dimulai dalam keluarga kita, lingkungan sekitar kita, tempat pekerjaan kita, dan juga tempat lainnya. Yakinkan dan percayalah bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Amin. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, di akhir khotbah saya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ada 3 pertanyaan perenungan yang kita perlu renungkan, yang Bapak Ibu bisa bawa dalam doa untuk menjadi kekuatan kita dalam kita bersaksi. Pertanyaan perenungan yang pertama yang kita perlu renungkan adalah, rasa takut seperti apa yang menghalangi saya, yang menghalangi kita semua untuk menjalankan misi Allah ini? Dan yang kedua, apa yang menghalangi saya untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Coba renungkan Bapak Ibu. Yang ketiga, siapa yang ada di benak saya untuk saya dapat membagikan
berita Injil keselamatan ini pada hari ini. Oleh karena itu, biarlah 3 pertanyaan perenungan ini menjadi satu hal yang membawa kita mengerti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia tetap akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dalam firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah memberikan kami ketakutan. Engkau memberikan kami roh yang kuat untuk kami bisa bersaksi memberitakan Injil-Mu. Kami percaya bila hari ini kami mau merenungkan sungguh-sungguh yang menjadi ketakutan kami, yang membuat kami tidak bisa bersaksi kepada orang lain, yang membuat kami tidak bisa membagikan Injil kepada orang lain. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau renungkan segala kekurangan-kekurangan kami ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan. Berikan Tuhan hidup yang sungguh-sungguh melakukan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia Tuhan selama tinggal di dunia ini. Kami mau sungguh-sungguh membawa banyak jiwa Tuhan yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, itu adalah persembahan yang terbaik, yang layak dan yang luar biasa yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan yang masih sering malas-malasan untuk bersaksi Tuhan. Berikan kami Tuhan keberanian, berikan kami Tuhan kekuatan yang luar biasa Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu hari ini, biar kami boleh semakin rajin lagi Tuhan untuk bersaksi. Dan kami semakin berani lagi Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami menyampaikan berita Injil ini bagi banyak orang. Karena kesudahan-Mu akan segera tiba Tuhan. Engkau akan segera datang kali yang kedua Tuhan, menjemput kami semua di ondel-ondel permai. Kami tidak mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang diam-diam saja Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan memberikan hidup kami untuk memberitakan Injil-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kami semua hari ini yang mendengar firman-Mu, dan kami percaya ini semua akan membuat kami, hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, saudaraku jemaat dikasih Tuhan yang di rumah, bisa mempersiapkan hosti. Kalau tidak ada hosti bisa diganti dengan roti atau biskuit. Dan juga mempersiapkan anggur. Kalau nggak ada anggur Bapak Ibu bisa dengan sirup merah atau air teh Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan setiap kita bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian ini lebih dulu. Karya terbesar, luar biasa. Kasih Tuhan buat kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah. Katakan hati yang mulia. Hati yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hanya ku Amin. temukan Hanya di dalam-Mu Yesus. dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Dalam hidup Terima kasih Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita siapkan hati kita. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mungkin ada Bapak Ibu, saudaraku di rumah, sebelum kita satukan hati kita dengan tubuh dan darah Kristus, biarlah setiap kita mau memurnikan hidup kita. Kita ampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga minta ampun kepada Tuhan kalau kita melakukan kesalahan kepada banyak orang. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh memurnikan hati kita, pikiran kita, untuk kita dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Darah Kristus, tubuh Kristus yang luar biasa bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat hosti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita menghormati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami sungguh Tuhan mempersiapkan hati kami, memurnikan hati kami, untuk kami mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap hidup kami. Dan kami juga minta ampun kepada-Mu Tuhan. Kami pernah salah melakukan kesalahan kepada orang lain. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau melayakkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian akan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Dia rela mati, dipaku di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita dan memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur persekutuan kami Tuhan dengan tubuh-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dia berikan dan tumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dia lakukan ini semua karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Dia rela mati, bahkan sampai titik darah penghabisan. Dia tetap taat melakukan perintah Bapa untuk menyelamatkan kita semua dengan pengorbanan yang luar biasa. Dan dia Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh berharga bagi kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku hargai. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ya Yesus, kekuatan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Karya yang terbesar telah Kau lakukan pada setiap kami Tuhan, dan memberikan setiap kami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, yang membuat kami terus semangat hidup selama kami tinggal di dunia ini Tuhan. Dan kami mau terus melakukan amanat agung-Mu Tuhan, untuk kami terus bersaksi memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Kami bersyukur biar kemuliaan-Mu terus menaungi kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu terus melimpah pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberikan berkati pelayanan Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu saudara dapat memberikan persembahan itu melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini atas semua kebaikan, kemurahan Tuhan, atas setiap berkat-berkat-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh hati yang penuh kerelaan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dengan hati dengan penuh limpah dengan syukur. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita ibadah spesial yang luar biasa ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh worship leader kita di awal pujian penyembahan, bahwa hari ini Gereja Oikos Bogor berulang tahun yang ke-16. Puji Tuhan ya, seperti ada di sebelah saya ini ada balon 16. Ini adalah hari ulang tahun Gereja Oikos Bogor. Dan di tengah-tengah masih pandemi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh karena itu kami hari ini tidak bisa melibatkan banyak orang di tempat ini karena mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kami dengan orang-orang yang terbatas seperti ini, kami tetap bisa merayakan ulang tahun dari gereja kita, Gereja Oikos Bogor. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku jemaat dikasih Tuhan yang di rumah juga tetap penuh sukacita. Ya, tidak ada halangan kita meskipun masih pandemi, bukan berarti kita tidak bisa merayakan ulang tahun gereja kita. Amin. Puji Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita percaya hari ini Tuhan akan terus memimpin Gereja Oikos Bogor bersama kita semua, para pemimpin, para pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, dan bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Oikos Bogor. Biar kita terus sama merasakan sukacita, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Selama 16 tahun kita masih terus bisa melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua di Gereja Oikos Bogor, lewat pelayanan pemuritan, lewat pelayanan komsel, lewat pelayanan konseling, lewat pelayanan yang lainnya, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar Bapak Ibu bisa terus terlibat dalam pelayanan di Gereja Oikos Bogor ini, dan biarlah di hari ulang tahun ini mengingatkan kita untuk kita terus
senantiasa penuh sukacita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun tantangan dan rintangannya, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Teruslah kita bertumbuh, rohani kita semakin dewasa, dan hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saja yang paling penting, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti tahun ini, tahun kesaksian, biarlah kesaksian kita memberkati banyak orang. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan terus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman ini. Karena gereja Tuhan, gereja Oikos Bogor ini adalah gereja miliknya Tuhan. Dan biarlah gereja Oikos Bogor ini menjadi gereja yang berdampak bagi banyak orang. Dan gereja ini boleh sungguh-sungguh menjadi wadah tempat kita untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kirim dan percayakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Bapak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Dan worship leader hari ini akan memimpin dalam doa ulang tahun dari Gereja Oikos Bogor. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita untuk kita berdoa bagi gereja kita, Gereja Oikos Bogor di ulang tahun yang ke-16. Bapak kami bersyukur, terima kasih atas semua kasih karunia Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan bagi gereja kami ini Tuhan, Gereja Oikos Bogor yang tepat Tuhan berulang tahun yang ke-16 Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ini adalah Tuhan, kami tahu ini Tuhan perjalanan kami tidak mudah Tuhan, tapi bersama Engkau kami tidak akan goyah Tuhan. Amen. Bersamamu kami tidak akan mundur Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus berjalan Tuhan, setiap musim hidup kami Tuhan bersama Yesus lebih lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur Tuhan atas semuanya, atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan buat gereja kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati gereja ini Tuhan, agar tetap fokus Tuhan terhadap panggilan Tuhan Yesus, agar tetap berfokus pada jiwa-jiwa, agar tetap berfokus Tuhan terhadap kehendak Tuhan, bukan apa yang kami ingini, tetapi apa yang Bapa ingini Tuhan, apa yang Kau ingini Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa atas semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Andrian dan Ibu Frida Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapak agar siap mereka Tuhan, Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan memiliki hati yang murni Tuhan, hati yang tulus Tuhan untuk melayani Engkau, melayani jiwa-jiwa, dan terus finishing well di dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup siap mereka Tuhan. Dan juga buat siap jajaran pemimpin lainnya Tuhan Yesus, mulai Gembala Oikos Tuhan, dan siap area Tuhan. Kau berkati Tuhan agar siap kami terus menghasilkan siap buahnya Tuhan, menghasilkan Tuhan siap jiwa-jiwa Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas hidup siap kami, atas gereja kami ini. Dan kami percaya kami nantikan sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi gereja Oikos Bogor oleh karena kasih karunia Tuhan atas siap kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur semua atas segala sesuatunya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang yakin dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bisa berjabat tangan dengan anggota keluarganya, mungkin kalau dengan temannya katakan selamat ulang tahun Gereja Oikos Bogor. Ya, sama-sama katakan. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Gereja Oikos Bogor ya. Biar Tuhan terus menyertai kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan yang menyertai kita semua. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita menerima doa berkat bersama-sama, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi bangsa Indonesia, kota yang kita diami, dan juga bagi gereja Tuhan yang luar biasa, Gereja Oikos Bogor dan juga gereja-gereja di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sungguh percaya Tuhan, sepanjang ibadah hari kami, sepanjang ibadah hari ini Tuhan, kami melihat Tuhan yang terus menyertai kami, memberikan pengurapan yang luar biasa pada setiap kami, untuk kami terus punya pengharapan kepadamu Tuhan, bahwa hari-hari kami adalah hari-hari di mana Engkau terus memberkati dan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, biarlah hidup kami boleh terus bergairah mengikut Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia Tuhan di ladang-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami
mau terus melibatkan Engkau Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Bahkan saat kami mendidik anak-anak kami Tuhan, kami mau Tuhan Kau terus Bapa terlibat dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan, untuk mereka punya masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan dalam pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami Tuhan, usaha yang kami kerjakan Bapa. Di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, orang-orang percaya tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Bahkan Kau selalu menyertai kami, bahkan Kau selalu memberkati kami dari hari ke hari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sehingga seperti firman-Mu katakan Tuhan, saat kami diberkati maka kami bisa memberkati banyak orang Tuhan. Dan kami mau siapkan hidup kami Tuhan untuk hidup dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan untuk studi kami, sekolah kami, kuliah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semuanya ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kami bisa berprestasi Tuhan di bidang pendidikan ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan sekali lagi gereja Elkos Bogor dalam tangan-Mu Tuhan. Bila gereja ini boleh terus jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan dalam pelayanan di gereja Elkos Bogor ini, baik secara pelayanan di media, pelayanan secara tatap muka Tuhan, pelayanan yang lainnya Tuhan, biarlah itu semua Bapa untuk membangun kesatuan tubuh Kristus yang luar biasa bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk kota yang kami diami, di mana kami tinggal Tuhan, biarlah kami boleh terus mengalami kesejahteraan, keamanan, dan kami bisa hidup dengan lancar semuanya Tuhan. Dan Engkau memberikan pemerintahan kota yang terbaik Tuhan, untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Sehingga kami bisa melihat Tuhan, Engkau menyertai kami orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami selalu dalam tangan-Mu. Biarlah Indonesia terus ada di hati-Mu Tuhan. Berkati sungguh-sungguh Indonesia dengan berkat yang luar biasa Tuhan, kemajuan yang nyata Tuhan. Pemerintahan ini biarlah boleh menjadi pemerintahan yang bersih Tuhan, dan bisa mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Sehingga Indonesia bisa terus lebih maju dan lebih maju lagi Tuhan. Dan kami percaya pemerintahan Indonesia juga pemerintahan yang kuat, yang bisa mengatasi segala gangguan-gangguan keamanan, mengatasi segala gangguan-gangguan yang lainnya. Biar Indonesia boleh terus menjadi negara yang aman, adil, dan makmur Tuhan, bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berdoa untuk Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, aparatur pemerintah, baik yang di pusat, di daerah, bahkan sampai di desa-desa terpencil, biar semuanya hidup dalam kekuatan pemerintahan yang bersih, yang penuh tanggung jawab, dan bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berkat-Mu melimpah buat Indonesia, dan Indonesia akan bisa menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita siapkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya, bahkan sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, dan mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau melakukannya dengan setia sampai akhir hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Elkos Bogor setiap minggunya secara online.
Dan biarlah Bapak Ibu terus semakin dewasa rohaninya. Dan biarlah penuh sukacita dan penuh pengharapan yang tidak putus-putusnya. Karena memang kita masih pandemi seperti ini Bapak Ibu. Biar kita mau terus bersabar. Kita terus makin peka dengan suara Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Orang-orang yang mengasihi Dia. Dan percaya kepada Dia. Dan sungguh-sungguh terus mau melayani dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.